Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan ngobrol dengan saudara saya. Siapa Kang? Jenenge Kang? Widiarto alias Nyateno. Iya. Kita hari ini ngobrol santai ya. Betul. Iki nih di tempat iki. Omah Kerajaan Griya Sesarengan. Tempat wisata ini desa ya. Ing dusun Tempatnya desa apa? Sidoarjo, Sidoarjo. Kecamatan Susuan. Kabupaten Semarang. Aku yo kaget tiba-tiba kok awakmu rene iki meh dalam rangka opo ngono. Aku kan yo bertanya-tanya tuh. Yang jelas ya. Pengen rekreasi sing nggon murah. Masuk ora? Sampai ngene ewe gratis dulu. Jan. Masuk ora to? Iya. Golek suasana sing nyaman. Wong rekreasi kan golek apa? Kan golek wong bahagia, golek seneng ya ora. Cocok. Oh iya. Cocok. Oh ya aku iki kelingan itu. Wis suwi pengen ngobrol gitu. Sangat itu kan sampean biyen itu kan bergerak atau berkecimpung dalam bidang tari suara. Nyanyi khususnya kan. Eling perembian waktu pas zaman tahun baru kayak. Ya kan? Kelingan. Ning Solo 3 sampai so tampil atau show itu sampai 3 tempat enggak salah ya. 3 tempat. Nah, itu. Begitu fenomenal ya waktu itu. Makanya Indonesia dengan kondisi sepertimu kok berani tampil ya kan. Ya bener nih kelasnya ning desa tapi kan tahun baru kan. Oh, yo kelingan. Sekali main telung gon itu. Betapa pedenya waktu itu. Ya. Tapi menurut perasaanmu gitu ya, ditonton akeh gitu ya. Ya, ada kebanggaan sendiri yang namanya publikasi yo. Publikasi sendiri karena kita harus pandai-pandai. Karena pekerjaan itu kan kita yang buat sendiri, bukan dicari. Karena menyesuaikan dengan kemampuan dan kapasitas kita. Ya maaf ya, kalau saya tuh bisa ibaratnya segalanya punya, mungkin saya akan melamar sebagai seorang pegawai atau seorang yang multi talenta di bidangnya, tapi berhubung karena kondisi dan situasi pada waktu itu tidak mendukung, ya wes aku pengen kerja tapi dengan caraku sendiri gitu. Sesuai dengan kemampuan waktu itu. Dengan kemampuan. Enggak waktu nyanyi itu sampai dibayar piro sekarang? Wow, nah itu saking senengi. Sampai ngarani apa orang ngarani? Saking apa senengi, saking senengi dan saking semangatnya karena pengen menciptakan suatu hal yang baru di dunia ini atine dewi karena kita masih berbicara tentang wisata hati. Nek aku seneng kenapa ora tak lakoni. Saking senengnya lali ora dibayar. Oh, ini luar biasa itu kejutan yang luar biasa. Yang penting untuk mangan sampai mau mecahin gelas barang loh. Aku ya Ling, ono tempat nggon itu sing arep ning nggon panggung itu lewati kolam. Iya. Main nggon pakusan ya. Ning dhuwur kali. Eling ora iki apa jenenge? Ning dhuwur kali ya. Kayak pemandian kendang ya. Pokoknya kuwi. Soale engko nak tak sebutke bedhek kelingan ora kelingan terus aku. Ya. Oke, saya ingin. Terus kenapa berawal sangat terus dari hobi nyanyi sampai kemudian sampai ikut ajang-ajang lomba apa audisi apa jenenge? Ikut mana dadakan walaupun hanya sampai Jogja. Dulu pernah 300 orang ya sempat ketemu di seleksi juga ya karena mungkin dunia saya hanya sebatas itu. Yang paling hobi yang mungkin sudah yang paling penting hobi sudah tersalurkan. Mau bagaimanapun satu yang saya ingat kita harus benar-benar mempunyai potensi yang lebih di dunia tarik suara. Oke, saya kunyah-kunyah sih. Ditelan terus kita kok nyaman nih karena ngomong sego. Nah iya. Soalnya karena ngrasake. Terus kenapa kok mau nih dari tarik suara, nyanyi, salah jadi artis gitu kan? Iya. Kok terus sekarang banting profesi alih profesi di dunia
batikan gitu. Perbatikan dulunya kan di perbatoan. Batikan ini batikan. Itu piye awal mulanya kok iso ketemu ning batik itu piye gitu. Oke, yus diangkat aja teleponnya. Sebetulnya banting setir ini merupakan si seteng pikir, ya seteng pikir ketika kita berpindah ke hal yang lain harus penuh dengan pengorbanan. Lah jebulane yo diawali dengan niatnya karena dulu pernah juga tidak dibayar. Niat yang tidak dibayar oleh oleh beberapa hal ya. Jadi kenapa harus kita berpisisan gitu. Keikhlasan kita harus dibayar dengan satu keikhlasan. Ya wes tak batik karo batok. Nek batok itu ditoto terus ketok, kalau karuan iso menikmati hasilnya kan. Ya saya tidak mengecilkan apa yang sudah saya jalankan, tapi itulah guru saya paling terbaik gitu menurut aku. Terus kok iso kenal dengan batik gitu? Siapa yang mengenalkan waktu itu? Teman-teman yang mengajak atau ada dari dinas sosial, departemen sosial ya, untuk pelatihan beberapa hari di salah satu pelatihan, sebut saya namanya ya Balik Berkat yang ada di Semogawe. Semogawe itu tadi? Semogawe arah Kopeng ya. Kalau tiga juga berarti ya? Kalau tiga, jadi itulah secara diakui maupun tidak diakui banting setir memang iya. Yang mengubah hidup saya ya dari barang-barang batok kemudian batik ya di situ. Satu ketekatan bahwa guru saya sampai berani meninggalkan, ada pengorbanan di situ. Pengorbanannya meninggalkan selama 13 hari, meninggalkan keluarga dan juga meninggalkan apa yang digeluti tiap hari. Jadi waktu itu dikasih pelatihan itu berapa hari? 13 hari. 13 hari full non-stop. Full ya. Nggak pernah balik maksudnya? Nggak balik. Memang itu disitu ada diadakan kamar dan sama rekan-rekan disabilitas kabupaten begitu. Kemudian mereka berjibaku untuk menampilkan apa yang mereka punya semampunya, dengan keadaan yang semampunya. Ternyata kalau benar-benar bisa meresap ilmunya ya alhamdulillah ada yang jadi. Tapi nih kono waktu itu dikasih pelatihan batik atau ada yang lain gitu? Ada beberapa bagian ya, ada yang batik, ada yang jahit juga. Tapi kebetulan aku jiko ning jahit. Jiko ning batik. Jiko ning batik ya. Biasa nek ngomong ini bisa, gitu. Terkejut ya. Jadi menungso itu wajar terkadang lali gitu loh. Tapi kan minimal langsung bisa dikoreksi. Ya. Terus kebetulan saya neng kono aku dhisik murid yang paling bodoh ya. Ada berapa orang waktu itu? Ada sekitar 17-an. Waktu mengikuti pelatihan nih kan, pelatihan batik taruhlah, sekarang dan sampai berminat langsung batik. Itu awal mula dalam benak sampean setelah saya dapat ilmu batik itu mau kemana? Mau produksi batik atau gimana? Kok malah sekarang kok malah jadi saya udah guru? Iya. Berarti melatih gitu loh. Apa memang cita-cita dari awal atau iya gitu? Apa diarahkan sekolah waktu itu? Berawal dari pertama kali aku pengen bisa batik di atas batok. Tapi ternyata ilmu batik dan batok kan beda. Gak ketemu. Tapi secara realnya itu kan ada desain, tempelkan di batik, di batoknya. Ya nyambung, tapi mencoba disambungin tapi siti bisa, sudah ada aplikasi. Kemudian terus gini, tak pikir-pikir. Terus aku kan didik ya, kemudian ada salah satu pondok di sini dan SKB juga di sini. Yang meminta adalah teman-teman, ya wis diajari batik. Saya masih dasar, enggak apa-apa. Dasar itu memang yang utama, tapi dasar ini kamu bisa langsung gunakan untuk mendidik. Ya tahunya dasar ya dasar. Gitu. Jadi kenapa kok sampai lebih memilih istilahnya bukan memproduksi tapi malah memilih mengajar itu karena adanya permintaan waktu itu. Permintaan dan kelingan siapa itu waktu itu saya meminta siapa itu? Salah satu ibu guru namanya Bu Ase ya, Bu Yanti dan Bu Ase. Jujur beliau yang memotivasi saya karena kalau batok kan murid-murid yang cowok ini yang cewek ini kurang begitu respon.
mungkin kurang familiar atau kurang mungkin familiar. pasar, respon pasar mungkin juga kurang mungkin Ya begitu, susah juga, tapi memang semua itu di bidang masing-masing. Kalau yang cowok masih di batok juga begitu. Nah yang cewek ini kan kasihan, mau tak kasih pembelajaran apa. Nah dari Kemensos inilah tadi terus diarahkan ke sana, disarankan untuk pelatihan. Ya oke, saya meninggalkan pembelajaran sementara di sekolah untuk mengikuti pelatihan tersebut dan mendapatkan juga buku panduannya. Terima kasih Pak Kemensos dan semuanya. Terus kemudian anak-anak ini begitu saya tampung dari sana, saya pinjam kompor. Jujur saya ngutang dari pelatihan sana. Terima kasih Bu sudah diutangi gitu. Tapi itu sangat berkah sekali ya, menjadikan kami lebih bisa eksperimen batiknya, dan kemudian yang cewek-cewek ini minat sama batik. Alhamdulillah Ya. Kira-kira itu mungkin hitung pastinya mungkin susah kan, dari awal sampai mengajar sampai sekarang ini kira-kira terus berapa muridmu, berapa puluh atau berapa ratus muridmu gitu? Ya 40-an lah, yang 40-an itu ada yang masih minatnya agak kurang, ada yang full, sudah ada yang full juga. Kalau saya hitung semuanya ada 40. Ya, jadi di berbagai kalangan dari luar. 40 itu ora sing istilahnya sukses dalam artian mereka mampu Bisa berdiri membatik, sendiri atau mampu membuat produk dan mereka menjual. Kalau menjual belum ya, tapi secara konteksnya untuk batik ini dia bisa menyelesaikan satu batik saja dengan ukuran 2 meter, menurut saya sudah luar biasa karena prosesnya tidak mudah. Dan maksudnya gini loh, dari sekian murid-murid atau orang-orang yang kamu berikan ilmunya gitu loh, dari sekian banyak itu apakah dari belajar mereka membatik itu masih digunakan sampai sekarang belum, maksudnya masih ada aktivitas yang berhubungan dengan batik? Nah ini satu hal yang perlu di garis bawahi, bahwa setelah pelatihan atau data latih kalau tidak dipantau ya mereka tidak menggunakan, karena harus ada motivasi khusus. Nah untuk mengatasi itu motivasi khusus ya saya buat satu grup. Nah satu grup ini kemudian nggak usah banyak 4 orang aja. Kalau banyak orang nanti beda pendapat luntur lagi. Iya. Dan kemarin ada yang minat datang ke tempat saya, Pak saya mau batik. Iya, akhirnya mereka ternyata ada yang gini, Pak saya pinginnya nyanteng. Ya wis, skillku cuma di nyanteng. Dari ilmu batik itu kan bermacam-macam tekniknya kan, atau bermacam-macam prosesnya. Mereka ada yang minta khusus, aku pengen nyanteng weh. Iya. Jadi enggak dari A sampai Z-nya orang. Enggak. Karena mereka pengen satu-satu dulu. Satu-satu dulu. Aku pengen nyanteng dulu yang bagus bagaimana. Terus ada lagi mau pewarnaan. Jadi beberapa anak ini bila disatukan malah gini. Yang batik yang nyanteng saya, yang mewarnai mbaknya itu, yang mengemal lain lagi. Gitu. Jadi memang secara produksi memang seperti itu. Ada beda-beda. Tapi kan minimal dasarnya mereka sudah dikasih kan? Dan juga tak kasih panduannya juga. Suruh tak motokopi begitu. Jadi segala hal memang perlu perubahan. Saya justru kenapa kok banding setir ke batik, karena batik ini warisan nenek moyang kita. Ya. Pastinya termasuk salah satunya yang dipakai sampean ini. Ini terus terang karyanya siapa ini? Karya pribadi ya. Karya pribadi karena pribadi itu memang harus nggak sempurna sih sebetulnya, tapi berawal dari yang berawal dari hal yang biasa ini menjadi luar biasa, karena sebuah hal harus dimulai dari awal, walaupun jelek nggak masalah. Aku pengen ngerti gitu. Selama proses membatik itu kan minimal kan menghasilkan karya ya. Nah dari produknya itu larinya kemana? Apakah khusus kanggo kenang-kenangan, kanggo sing misalnya mereka belajar, atau kemana kan itu hasil karya pas waktu belajar membatik ini? Belajar membatik sudah terjual ya, jadi untuk konsumsi. Berarti malah sebagian ada yang terjual. Jadi dari hasil pelatihan itu sudah terjual, kemudian
buat lagi seperti ini udah pesanan. Kemudian yang ini masih dalam ya sudah, ini malah ada tanda tangannya Mas Golagong juga. Oke. Siapa itu? Tanda tangan siapa? Tanda tangan Golagong, Duta Baca Indonesia. Oh, Duta Nah, Baca. karena saking bangganya dengan batik saya. Iya. So dilok ke kamera kan. Nah. Oke. Tapi kayaknya kualik. Wale, yuk diwalik barang. Terima kasih Mas Gong sudah memberikan tanda tangan kepada saya. Ini menjadi motivasi saya bisa bertemu dengan panjenengan. Untuk Widi jangan menyerah, ya kan? Ojo menyerah sedulur. Ranti duit ora masalah, sing penting di konco, Yang penting di karya. di karya. Terus produknya tekan di Kalimantan sudah, Kalimantan wes, ya sekitar kebetulan dari kelurahan sudah buat dengan tim teman-teman disabilitasnya yang ada di sini. Terus kemarin baru saja dari kecamatan sudah selesai juga khas produk khas batik pari ya, motif pari dari batik khasnya Susuan, Susuan Kabupaten Semarang ya. Terus untuk respon, ya, aku pengen ngerti respon minimal pemerintah setempat kayak lurah, camat atau pemerintah yang terkait itu gimana respon gitu? Responnya bagus dan menyemangati untuk maju terus, dan ini sudah mulai minta ada yang motif, ada yang capnya biar agak murah harganya. Saya terus membuka diri, siapa yang pengen belajar dan bekerja sama dengan kami siap, dari kalangan manapun. Yang penting intinya mau membuat pekerjaan, bukan mencari pekerjaan kalau di tempat saya, karena setidaknya pekerjaan itu dibuat bukan dicari ya. Kalau menurut saya, karena saya tidak bisa mencari pekerjaan, bisanya membuat. Kenapa saya sampai ngajari mas-masnya ini, harapannya bisa membuka lapangan kerja sendiri gitu. Iki masa yang nganu ikut pelatihan ini? Main batik juga. Oke. Nanti bisa di set juga Saiki apa mau? sekarang. Nah, saiki ya kita potongnya saiki daripada Mas Engko dono. Nanti dilanjut mana ya, oke?